Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama berjumpa di tempat ini untuk kita memuliakan Bapak Yahweh. Malam ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang cinta uang, akar kejahatan. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Alef Timotius atau 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-10 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Kalau saudara sudah ketemu semua, kita akan bersama-sama membacanya supaya kita ingat firman ini. Sudah ketemu semua? Sudah ya, mari kita bersama-sama membaca Alef, Bet, Gimel. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini adalah satu di antara nasihat Rabi Saul yang pada waktu itu nasihat ini diberikan kepada murid terkasihnya atau anak rohaninya yang bernama Timotius, saudara. Kenapa kok Rabi Saul banyak memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius? Karena pada waktu itu Timotius ini masih sangat muda, saudara. Dan sekalipun saat itu Timotius masih sangat muda, tetapi pada waktu itu Timotius itu dipercaya menggembalakan satu kehilat yang ada di kota Efesus. Nah, maka sebagai bekal untuk Timotius melayani, pada waktu itu Rabi Saul itu banyak memberi nasihat-nasihat kepada Timotius. Jadi latar belakang ayat ini sebetulnya nasihat Rabi Saul kepada murid terkasihnya atau anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah, tetapi terlepas dari pesan Rabi Saul untuk Timotius ini, saudara, rupanya ketika saya perhatikan di kalangan kekristenan, ayat ini rupanya cukup kontroversial, saudara. Ada orang yang mengatakan begini, saudara. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya banyak uang, katanya, saudara. Loh, lah memang kenapa? Karena kalau orang Kristen itu punya banyak uang, nanti uang itu bisa bikin kita jadi jahat. Katanya seperti itu. Sampai di sini saya tidak akan berkomentar dulu, saudara. Nah, tetapi di lain pihak, ada juga yang mengatakan, tidak apa-apa, kita itu punya banyak uang. Kan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita, itu kan kita dirancangkan atau kita di-planning untuk hidup dalam kelimpahan. Jadi kalau kita itu sudah masuk dalam planningnya Tuhan, kita di-planning untuk hidup dalam kelimpahan, yaitu artinya tidak apa-apa kalau kita itu punya banyak uang. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan memihak kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Tetapi saya akan coba berdiri di tengah-tengah dua pendapat dari dua kelompok ini. Yang pertama, saya katakan orang memang bisa jadi jahat ketika punya banyak uang. Tapi demikian pula sebaliknya, saudara. Orang juga bisa jadi jahat kalau orang itu tidak punya uang. Betul, saudara? Orang itu memang bisa jadi jahat kalau dia punya banyak uang. Contohnya siapa? Yang akhir-akhir ini sedang viral. Ya, saudara tidak usah saya sebutkan siapa orangnya, saya yakin saudara sudah ngerti. Bagaimana orang ini yang katanya di dalam rumahnya itu ditemukan ratusan miliar kalau benar. Tetapi kenyataannya kemudian orang itu mengaku bahwa dia sudah membunuh seseorang. Tapi sebaliknya, saudara,
Orang itu juga bisa jadi jahat kalau dia tidak punya uang. Alias apa? Moto peteng, kan begitu. Orang kalau sudah moto peteng, akhirnya dia apa? Berbuat jahat. Ya. Berapa banyak perampok-perampok atau pencuri-pencuri yang ketika setelah dia ketangkap, kemudian dia diinterogasi, lalu di situ dia ngaku karena apa? Saya mencuri karena saya tidak punya uang. Jadi orang itu memang bisa jadi jahat ketika dia punya banyak uang, tapi dia juga bisa jadi jahat ketika tidak punya uang. Tapi saudara, ini dengan satu catatan. Kenapa orang mau punya uang dan tidak punya uang dia bisa jadi jahat? Ini tidak lain karena hatinya itu tidak bisa netral dengan uang. Yang kalau lihat uang, seolah-olah uang itu segala-galanya gitu loh saudara. Seperti orang tidak pernah punya uang. Jadi begitu dia dapat uang atau dia dikasih uang, seolah-olah uang itu jadi segala-galanya buat dia. Maka saya katakan benar, kalau uang itu bisa bikin orang jadi jahat. Karena apa? Karena hatinya orang itu tidak bisa netral dengan uang. Sehingga ketika hatinya itu tidak bisa netral dengan uang, maka dia akan menjadi orang yang tamak atau serakah. Dan kalau sudah serakah, biasanya berbagai cara itu akan dia lakukan untuk dia mendapatkan uang. Dan caranya orang serakah mendapatkan uang, itu bisa saya pastikan saudara, itu bukan cara yang baik. Jadi kalau ada di antara kita saudara ya, barangkali ada di antara kita yang mungkin malam ini menyadari ketika kita mendengarkan firman Tuhan sampai di sini. Barangkali ada di antara kita yang mungkin menyadari cara saudara mendapatkan uang itu tidak baik. Berarti sampai di sini saudara harus koreksi diri. Karena apa? Karena mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik, itu sebetulnya satu indikator dari orang yang tamak atau orang yang serakah. Termasuk saya katakan dengan orang yang mengatasnamakan kebutuhan. Dengan orang yang mengatasnamakan kebutuhan, lalu dia pakai cara-cara yang tidak baik, dan itu dia sadari. Itu juga saya sebut dia adalah orang yang serakah. Nah ini tanggapan saya untuk kelompok orang yang pertama tadi saudara. Tapi di sisi lain saudara, punya banyak uang itu juga penting. Karena apa? Karena dengan kita punya banyak uang, kita itu juga bisa melakukan banyak hal-hal yang baik. Saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita sekarang ini saudara. Dengan uang, pekerjaan Tuhan bisa kita lakukan lebih baik lagi. Betul saudara? Ya, dengan uang pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa kita lakukan lebih baik lagi. Misalkan kita seragamkan bajunya para pelayan di tempat ini. Terus pelayan-pelayan Tuhan kita sekolahkan. Yang worship leader singer kita sekolahkan vokal yang bagus. Terus yang remaja-remaja kita sekolahkan main musik. Sehingga kita punya sumber daya manusia yang bagus untuk pelayanan di tempat ini. Tapi semuanya sekali lagi itu pakai apa? Pakai uang. Ya. Lalu dengan uang, kita juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan saudara. Dan saya katakan masih banyak hal-hal baik lainnya yang bisa kita lakukan juga. Kalau kita itu punya banyak uang. Sekalipun saya katakan, untuk melakukan yang baik itu tidak harus menunggu kita punya banyak uang. Tapi melalui satu sikap yang baik, kita itu juga bisa melakukan kebaikan. Tapi dengan uang yang kita punya, uang itu bisa mendukung kebaikan yang kita lakukan. Paham saudara? Sekalipun untuk melakukan satu kebaikan, itu tidak perlu mesti menunggu kita punya uang banyak.
Dengan sikap kita yang baik, kita bisa melakukan kebaikan enggak kira-kira? Bisa, ya. Maka kalau saudara perhatikan di sebuah kehilat atau di gereja, itu pasti ada tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang memimpin pujian. Kenapa orang bisa dijadikan seorang pemimpin pujian? Karena di situ dia punya keterampilan, dia punya kemampuan, dia punya talenta memimpin pujian. Tapi ada juga orang yang saya sebut sebagai penambal atap. Yang tidak pernah diperhatikan atau dilihat orang. Tetapi pekerjaannya itu juga sangat terpuji. Siapakah dia? Dia adalah orang-orang yang setiap kali mengusahakan tempat ini selalu bersih. Sehingga setiap saat tempat ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tempat ini sudah siap. Maka kalau kita perhatikan, di setiap kehilat atau gereja, itu pasti ada bagiannya masing-masing, saudara. Dan orang yang melakukan, yang saya sebut sebagai si penambal atap, itu tidak perlu uang. Tetapi dia pakai apa? Tenaganya, dia pakai kemampuannya. Orang seperti ini saya sebut sebagai si penambal atap. Sama seperti penambal atap yang menambal atap ketika Yesua itu suatu hari melayani di sebuah rumah. Karena saking banyaknya orang yang pengen berjumpa dengan Yesua. Sampai-sampai pada waktu itu tidak ada jalan untuk rombongan orang itu membawa orang sakit. Maka satu-satunya jalan karena sudah berdesak-desaan, tidak bisa masuk lewat pintu utama. Mereka masuk lewat mana, saudara? Lewat atap. Nah, bisanya masuk lewat atap bagaimana? Apakah saat itu atapnya ada tangganya? Enggak. Ternyata atapnya itu utuh seperti ini. Dan itu dijebol dulu. Tapi pertanyaannya, setelah Yesua selesai pelayanan, apakah atap itu akan dibiarkan terbuka seperti itu? Sehingga ketika badai pasir datang, hujan datang, maka air dan pasir bisa masuk? Tentu saja tidak, saudara. Nah, atap itu mesti diapain lagi? Ditembel. Pertanyaannya, siapa yang nembel itu? Tidak pernah dicatat di dalam kitab suci. Tetapi saya sebut, orang yang tidak pernah diketahui, dilihat pelayanannya, itu juga orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang ketika pelayanan itu terang-terangan dia minta pujian, dia butuh pujian. Saya masih ingat dengan seseorang yang ketika selesai orang itu melayani, kemudian orang itu pernah bertanya, bagaimana khotbah saya? Dia bertanya seperti itu. Di situ saya langsung madeg, saudara. Aduh, ini orang kok begini ya? Kalau orang lain merasa terberkati, kemudian orang lain itu mengatakan sendiri, khotbah bapak atau ibu sangat memberkati saya. It's okay, tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk bertanya, saudara, piye khotbahku, api ora, teman-temanmu terkesan apa enggak? Kalau saya terus terang, tidak bisa, saudara, untuk seperti itu. Ya. Dan ini saya sebut ternyata untuk menjadi orang yang ada di belakang layar, yang tidak dipuji dan tidak dilihat orang, itu tidak gampang. Maka saya pribadi mengacungi jempol orang-orang yang saya sebut si penambal atap yang tidak pernah berharap pujian. Soal siapa dia, saudara tidak perlu tahu di tempat ini. Tetapi saya yakin dari tempat yang tersembunyi, Bapak Yahweh juga mengacungkan jempolnya untuk orang itu. Dan kalau Bapak Yahweh yang mengacungkan jempolnya, Tuhan itu tidak hanya mengacungkan jempolnya, tapi dia juga akan memberkati orang itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak harus kita itu menunggu punya uang banyak untuk melakukan kebaikan. Tapi melalui sikap yang baik itu kita juga bisa melakukan kebaikan. Dan nanti uang yang kita punya itu kita pakai untuk mendukung kebaikan yang kita lakukan. Jadi ini sikap saya, saudara. Menyikapi
ucapan Rabi Saul. Karena Rabi Saul itu ngomongnya sudah jelas. Yang bikin jahat itu kalau cinta uang, bukan kalau punya uang. Betul saudara? Yang bikin jahat apa? Cinta uang atau punya uang? Cinta uang. Kalau punya uang banyak boleh enggak? Boleh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya begini saudara. Lalu kenapa dikatakan akar segala yang jahat adalah cinta uang? Atau dimulai dari rasa cinta uang? Yang pertama, karena cinta uang itu akan membuat orang melakukan yang tidak terhormat. Sehingga selain mempermalukan dirinya sendiri ketika dia melakukan sesuatu yang tidak terhormat, yang pasti juga dipermalukan siapa ini? Bapak Yahweh. Kita ngerti ini dari mana saudara? Dari huruf kaf di dalam kata kasep yang artinya uang, yang memiliki arti keter, yang artinya crown atau mahkota. Dan mahkota di sini, ini berbicara tentang kehormatan atau wibawa. Tapi kaf itu juga punya arti to open, yang artinya membuka. Dan arti-arti ini memberitahu kepada kita. Arti membuka dan mahkota di sini, ini berbicara tentang mahkota yang terbuka atau hilangnya kehormatan. Jadi kenapa Rabi Saul itu mengatakan cinta uang itu akar dari kejahatan? Karena ternyata ketika kita itu cinta uang lebih dari segala-galanya, uang itu akan membuat kita kehilangan kehormatan. Maka Rabi Saul itu harus memberitahu kepada Timotius. Supaya apa tujuannya? Supaya jangan sampai pelayanannya Timotius itu dinodai dengan masalah uang, saudara-saudara sekalian. Nah memang kenapa sih? Karena Timotius ini seorang apa dia? Timotius ini seorang gembala, saudara. Dan dia tidak boleh bermasalah dengan uang. Maka sebelum Timotius itu mengerjakan tugas pelayanannya, Rabi Saul itu memberitahu. Karena kalau seorang gembala sampai bermasalah dengan uang, itu tidak hanya memalukan, tetapi sangat memalukan. Dan asal saudara tahu, ketika seorang gembala itu bermasalah dengan uang, yang sedang dipermalukan itu sebetulnya bukan dirinya sendiri si gembala itu, tapi yang sedang dipermalukan itu siapa ini? Bapak Yahweh. Ya apalagi kalau kita itu sudah menyandang predikat atau gelar di belakang nama kita BE. Apa BE? Masih ingat enggak? Bene Elohim. Yang artinya apa? Anak-anak Elohim Yahweh. Terus kita bermasalah sama uang. Malu-maluin Bapak Yahweh enggak kira-kira saudara? Ya, malu-maluin gitu loh. Dan orang yang cinta uang itu bisa saya pastikan tidak akan pernah ada yang namanya wibawa. Kalaupun ada wibawanya, bisa saya pastikan juga wibawa itu dibangun di atas dasar uang. Artinya apa? Artinya orang menghormati orang tersebut karena ada apanya ini? Ada uangnya gitu loh saudara. Maka secara pribadi saudara, saya tidak pernah mau membangun simpatik orang dengan dasar uang. Ya, saya itu tidak pernah mau membangun simpatik orang dengan dasar uang atau pakai uang. Apa adanya saya itu ya begini. Saudara suka ya syukur, saudara tidak suka ya belajarlah menyukai saya. Amin. Ya toh, mesti nebak ya wis karepmu ra senengan gitu toh. Nah iya. Saudara suka ya syukur, tapi kalau saudara tidak suka ya belajarlah untuk menyukai saya. Saya bisa saja saudara. Karena saya itu menyadari kalau saya bicara firman itu keras. Supaya orang itu bisa tetap simpatik sama saya. Tak kasih uang satu-satu. Bisa tidak kira-kira? Biasanya orang kalau sudah dikasih duit kan jadi apa? Simpatik, betul? Ya toh? Cuman terus terang saya tidak mau saudara. Membangun simpatik orang pakai uang. Dengan dasar uang saya bangun simpatik orang lain atau jemaat kepada saya. Terus terang saya tidak mau. Kalau saya lebih memilih apa adanya saya ya begini. Saudara suka ya syukur, kalau belum bisa suka ya belajarlah untuk menyukai saya.
Jadi ketika Rabi Saul memberitahu Timotius, itu karena jangan sampai pelayanannya Timotius itu bermasalah dengan uang. Maka dia katakan apa? Akar dari segala kejahatan itu Timotius, itu ngerti enggak kamu? Itu karena uang. Nah, aku ngasih tahu kamu ini supaya jangan sampai suatu hari nanti pelayananmu itu bermasalah dengan uang, saudara-saudara sekalian. Nah, ini demikian pula dengan kita, saudara. Ketika ada orang yang memberkati saudara uang, tapi ketika orang itu salah, saudara tidak berani menegur atau mengingatkan. Di sini saudara harus memberi satu catatan. Bahwa ketika saudara dikasih uang orang, lalu ketika orang itu salah, saudara tidak berani negur atau mengingatkan, sebetulnya apa yang saudara lakukan adalah satu di antara tanda kalau saudara itu sedang bermasalah dengan uang. Nah, memang masalahnya di mana sih, Pak? Kalau saya tidak menegur, salahnya orang yang ngasih duit sama saya, itu salahnya di mana? Salahnya atau masalahnya, uang itu sudah memberangus mulut saudara. Ya, perhatikan ini baik-baik. Masalahnya uang itu sudah berangus apa? Mulut saudara. Saya banyak melihat orang yang karena sudah dipopok duit sama orang, dia jadi tidak berani menegur ketika orang itu salah. Ya, saya banyak melihat ini, saudara. Orang kalau sudah dipopok duit sama orang, terus yang ngasih duit itu salah, apalagi kesalahannya itu berkaitan dengan iman percaya dan itu fatal. Saya perhatikan kebanyakan orang yang sudah dipopok duit, mulutnya mingkem, tidak berani negur. Bahkan dia pura-pura tutup mata, seolah-olah tidak tahu kesalahan atau kejahatan yang dilakukan orang yang memberkati kehidupannya. Saya sebut orang seperti ini jahat, saudara. Karena apa? Bapak Yahweh pinjam tangan seseorang untuk memberkati kehidupan saudara. Itu harusnya kalau orang itu punya salah, saudara harusnya semakin terbeban atau lebih terbeban. Aduh, orang itu kok tidak benar ya. Tapi dia memberkati kehidupan saya, dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan saya. Karena dia sudah dipinjam tangannya oleh Bapak Yahweh untuk memberkati kehidupan saya. Karena dia salah, saya harus tegur orang itu. Paling tidak saudara ingatkan. Jangan malah saudara tutup mata. Tapi ternyata saudara, yang saya perhatikan di luaran sana, orang kalau sudah dipopok duit, itu biasanya mulutnya diam, bungkam, mingkem, tidak mau, dan tidak berani menegur. Bahkan yang bikin saya lebih heran lagi, malah sampai ada orang, itu yang jadi partner brengseknya orang yang ngasih uang itu, saudara. Sudah ngerti yang dilakukan orang itu sesuatu yang tidak baik, yang mengganggu pelayanan. Tapi karena dia sudah dipopok duit, dia tidak berani negur. Dan heran saya, justru orang itu malah jadi partner brengseknya orang itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang itu kemudian ikut-ikutan brengsek, jahat enggak berarti, saudara? Jahat. Ya. Maka Rabi Saul ngomong apa? Akar kejahatan itu cinta uang. Nah, karena dia cinta uang, maka mulutnya itu bungkam terhadap kesalahan. Kalau saya terus terang tidak mau seperti ini, saudara. Ya, kalau saya terus terang anti seperti ini. Selama ini, saudara, ketika Bapak Yahweh pakai seseorang untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan hartanya, atau dengan uangnya, atau dengan apapun yang mereka punya. Kalau orang itu salah, siapapun dia orangnya, mau dia orang biasa, dia pejabat sekalipun, kalau dia salah, saya ngerti, saya mesti tegur, saudara. Saya akan ingatkan orang itu. Saya ingat, saudara, saya pernah mempertaruhkan dukungan seseorang untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang bisa-bisa, saudara, kalau saya pertaruhkan dukungan orang itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa-bisa dia tidak
mendukung lagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan uangnya kalau orang itu marah karena saya tegur. Saya pernah mempertaruhkan, saudara. Yang saya pertaruhkan itu dukungannya orang itu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini orang luar, saudara ya. Orang itu sering dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi suatu hari, saya mendapatkan informasi kalau keluarganya ini tidak pernah harmonis. Dan itu saya tahu sudah sejak lama. Saya pikir setelah sekian lama tidak berjumpa, saya berjumpa lagi, saya berharap saya mendengar satu kabar sukacita bahwa aku dan keluargaku, aku dan istriku sekarang sudah baik-baik hubungannya. Sudah romantis, sudah harmonis. Tapi ternyata yang saya dengar dan saya lihat sampai hari ini, ya hari ini yang saya maksud hari itu saudara ya, waktu ketemu saya. Orang itu dengan istrinya, suami istri ini eker terus, ribut terus. Sampai suatu saat saya bertanya, Pak, Ibu sekarang bagaimana? Bapak dengan Ibu bagaimana kabarnya? Sudah baikan ya? Saya percaya. Wah, baikan gimana Pak? Istri saya ya masih begitu, malah tambah dadi sekarang. Oh ya? Ya sudah kalau begitu nanti saya tak coba bicara dengan Ibu. Nah suaminya ini ngomong begini, enggak usah aja Pak. Karena kalau nanti Bapak bicara, kemungkinan besar Ibu itu akan marah. Dan nanti kalau Ibu marah, bisa-bisa begitu Bapak pulang mesti jadi perang dunia kelima. Ya, jadi tidak ketiga lagi, kelima saudara. Saking ngerinya ya. Jadi mungkin perang dunia kelima itu yang terbang bukan piring, UFO yang terbang ya. Tidak usah Pak, minta tolong tidak usah. Oh begitu, ya sudah. Tapi begitu istrinya ini ketemu saya, saat itu saudara, desakan Ruh HaKodes itu saya rasakan kuat mendesak saya harus bicara. Sampai pada akhirnya saya putuskan, Roh Kudus saya tidak berani melawan engkau, saya akan bicara. Singkat cerita setelah basa-basi, ya toh, bahasa yang basi, setelah ngobrol ngalor ngidul, saya ngomong, Bu, saya mau bicara ya Bu ya. Saya dengar Ibu dan Bapak katanya sampai hari ini belum harmonis. Ibu dan Bapak masih ribut, masih sering eker terus. Saya cuma mau tanya begini sama Bapak, sama Ibu. Bapak sama Ibu itu apa enggak bosen? Ya, dari dulu itu gegeran terus. Memang enak Pak, Bu, di rumah ini setiap hari gegeran ribut, paduan suara. Jadi paduan suara itu orang padu, saudara. Setiap hari paduan suara. Ya enggak enak Pak. Tapi terus mereka mulai saling menyalahkan. Lah itu suami saya begitu Pak. Disawut suaminya. Lah kamu juga begitu. Wes salah-salahan. Wes sudah berhenti sampai di sini saya bilang. Bu, saya mau bicara ya sama Ibu, sama Bapak. Dan sebelum saya bicara, saya mau ngomong dulu. Asal Ibu tahu, ketika saya bicara ini, terus terang tadi Bapak minta supaya saya tidak usah bicara dengan Ibu, karena yang dikhawatirkan nanti Ibu marah dan akan terjadi perang dunia kelima di sini. Dan asal Ibu tahu, tapi saya itu tidak bisa menahan desakan Roh Kudus. Karena kalau saya melihat yang model seperti ini, saya diam, saya akan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi saya harus bicara dengan Bapak dan Ibu. Nah sekarang saya minta supaya nanti setelah saya pulang dari tempat ini, terjadi perdamaian. Ibu jangan marah sama Bapak dan Bapak jangan marah sama Ibu. Tapi hari ini kita selesaikan, salaman di depan saya, peluk-pelukan di depan saya, berdamai di depan saya, kita bawa kepada Tuhan. Jadi nek sudah saya bawa sama Tuhan, satu di antara ada yang mengingkari, gawe ribut maneh, urusannya bukan sama saya, urusannya sama Bapak Yahweh. Terus saya ngomong begini, Bu, sebelum saya bicara, asal Ibu tahu, ketika saya tetap mengikuti gerakan Roh Kudus untuk bicara dengan Ibu tahu, ada yang saya pertaruhkan loh Bu.
Apa itu, Bu? Ibu ngerti enggak? Bapak selama ini dipakai Tuhan itu untuk memberkati juga pekerjaan Tuhan di kehilat kami atau di gereja kami. Kalau tadi Ibu dengar saya ngomong, Bapak minta saya jangan ngomong, tapi saya tetap ngomong. Ini buat saya risiko. Kalau setelah ini saya tidak berhasil mendamaikan Ibu dan Bapak, dan terjadi perang dunia kelima, maka Bapak itu bisa saja marah kepada saya, dan kalau Bapak marah, bisa-bisa dukungan atau support dananya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu akan di stop. Tapi di depan Bapak dan Ibu, saya mau katakan, saya lebih peduli dengan keharmonisan rumah tangga Bapak dan Ibu. Setelah ini Bapak marah, tidak suka hati sama saya tidak peduli. Ya, saya tetap akan ngomong. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kenapa saya berani menegur orang yang dipakai Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini? Bahkan waktu itu saya masih ingat, saya tegur itu tidak dengan bahasa yang halus-halus. Saya tegur itu bahkan sampai dari mulai bahasa Sansekerta, ya, terus bahasa apa jenenge sing alus itu apa kromo inggil, istilahnya begitu, sampai bahasa nguku itu saya lontarkan semua. Itu benar, saudara. Roh Kudus saksinya saya bicara ini. Saya ucapkan semua, ya, karena saya terus terang, saya yang bukan bagian dari keluarga itu saja tidak suka melihat yang seperti itu, saudara. Dan pertanyaannya, saudara, kenapa saya berani menegur orang yang dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini? Di sini ada dua pertimbangan saya, saudara. Yang pertama, saya tidak mau kesalahan di hadapan Bapak Yahweh. Ini pertimbangan saya yang pertama. Saya tidak mau saya nanti dikonyo-konyo di hadapan Bapak Yahweh. Karena saya ngerti satu rumah tangga yang eker terus ribut di situ, saya tidak berusaha mendamaikan. Karena apa, saudara? Karena saya yakin nantinya setiap kita itu tidak ada satupun orang yang bisa berkutik ketika kita itu sudah sampai di hari pengadilan Bapak Yahweh. Tidak akan ada di antara kita itu yang bisa berkutik di depan meja pengadilannya Bapak Yahweh. Ya kira-kira seperti orang ini. Dia bisa berkutik tidak ini, saudara? Cuman ini gambarnya masih salah. Orangnya masih dongak lihat Bapak Yahweh. Tidak mungkin bisa orang ini dongak lihat Bapak Yahweh. Ya, karena tidak ada gambar lain, ya sudah saya gambarkan seperti itu kira-kira. Penggambarannya seperti itu. Orang yang tidak akan bisa berkutik di hari pengadilan atau di depan meja pengadilannya Bapak Yahweh. Semua kita hari itu pasti akan tertunduk lesu mendengarkan bacaan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di pengadilan Tuhan. Ya, hari itu semua orang itu akan tertunduk lesu, saudara. Mereka semua akan gemetar dengan rasa takut kepada Bapak Yahweh. Karena begitu Bapak Yahweh ngomong, itu disebutkan suaranya itu seperti apa? Guntur yang menggelegar. Ya, toh? Saya yakin nantinya tidak ada satu orang pun yang bisa berkutik di hadapan Tuhan. Maka saya lebih memilih, saya tidak disukai orang karena saya negur orang, ketimbang saya tidak disukai Bapak Yahweh karena saya tidak berani negur orang, saudara. Karena apa? Saya tidak mau kesalahan di hadapan Bapak Yahweh. Dan seperti apa keputusan Bapak Yahweh di hari penghakimannya nanti untuk kita, itu tergantung dari sikap kita sejak sekarang ini. Dan perlu saudara ketahui, satu di antaranya yang dinilai dan dilihat Bapak Yahweh, itu adalah keberanian kita mengingatkan orang yang salah. Ya, itu satu di antara yang akan dilihat Bapak Yahweh. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman kita. Apa? Bapak Yahweh pakai untuk meringankan hukuman kita apa? Satu di antaranya itu keberanian kita mengingatkan orang yang salah.
Nah cuman sayang, seringkali saya perhatikan orang kalau sudah dipopok duit mulutnya mesti apa? Mingkem, bungkam, diam gitu loh. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, ya kalau saudara tipe orang seperti ini perhatikan baik-baik. Saudara boleh diam, tapi perhatikan baik-baik. Diamnya saudara sekarang terhadap kesalahan orang, nantinya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu semua akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Saudara sekarang boleh diam melihat kesalahan orang lain. Bahkan saudara coba-coba pura-pura tutup mata. Saudara melihat orang itu salah, saudara melengos. Biar seolah-olah saudara dianggap tidak tahu. Ya, saudara lenggang kangkung, saudara biarkan orang itu berbuat kesalahan. Saya katakan saudara boleh diam. Bahkan mungkin saudara juga ambil bagian bersama brengseknya orang itu. Hari ini engkau boleh diam. Tapi diamnya saudara nanti, diamnya saudara sekarang ini, kelak akan saudara pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Jadi ini sikap saya yang pertama saudara. Ini pertimbangan saya yang pertama. Kenapa saya tidak pernah takut mengingatkan siapapun orangnya yang ada di depan saya. Karena apa ini saudara? Karena saya tidak mau nantinya saya itu kesalahan di hadapan Tuhan. Gitu loh. Lalu yang kedua, pertimbangan saya, kenapa saya berani menegur orang yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini ketika dia salah. Karena kita itu tidak pernah ngerti saudara. Kita tidak pernah tahu kalau orang yang memberkati kita uang itu sedang mencari tahu seperti apa kualitas kita. Apakah kita itu orang yang tulus atau kita itu seorang penjilat. Dan satu di antara caranya, orang akan ngetes kita penjilat atau tidak. Pakai apa ini? Pakai uang saudara. Ngetesnya gimana? Orang itu ngomong apa kira-kira? Kira-kira nek tak popok duit, aku salah ditegur enggak ya? Terus orang itu suatu hari coba ngetes saudara. Dia kasih saudara uang, Bu, ini ada berkat ya. Oh iya Pak, terima kasih. Dan di saat yang bersamaan, dia coba tes saudara. Dia lakukan kesalahan dan kesalahan yang dia lakukan itu berkaitan dengan iman dan itu fatal. Dan itu dilakukan di depan saudara. Tapi orang ini ceritanya sedang ngetes. Kira-kira nek tak popok duit begini, aku salah ditegur enggak ya? Loh, kok aku cuma didiamkan? Sampai pulang, sampai besoknya, sampai minggu depan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kok aku cuma didiamkan? Oh, ternyata orang itu penjilat. Kira-kira bisa enggak orang ngetes pakai cara seperti ini, saudara? Bisa enggak kira-kira? Bisa saja. Maka saya itu lebih suka mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kamu benar, ya saya ngomong benar. Kamu salah, ya saya akan ngomong salah. Siapapun saudara, ya saya tidak peduli. Jadi orang itu bisa saja ngetes kita pakai uang. Apakah kita itu orang yang tulus atau kita itu seorang penjilat? Dan kalau saudara itu seorang penjilat, kira-kira gambarannya seperti ini. Dilatono sepatu ini. Sebelahnya apa ini? Sudah dicepain apa ini? Duit. Mohon maaf, saya harus menggambarkan dengan satu penggambaran yang sangat keras. Tapi kalau saudara tipe orang yang melihat orang itu salah, saudara tidak berani negur. Sebetulnya yang sedang saudara lakukan itu seperti ini. Ya, saudara pakai jas rapi-rapi, pakai dasi, kelihatan parlente, tapi mau ngapain saudara? Meh apa ini? Dilatih sepatunya orang. Dan di sebelahnya sudah disiapin apa ini? Duit. Dilatih. Ya, tak cepai duit. Oh, kalau saya tidak bisa saudara. Tapi saya harus memberitahu, kalau Anda atau saudara itu, mungkin setelah mendengar ini, ternyata saudara koreksi, aku ternyata seperti itu. Ya kira-kira seperti ini saudara penggambarannya. Nah kalau saudara sudah ngerti penggambarannya sangat keras dan menjijikkan seperti ini. Tinggal kita itu sekarang mau menunjukkan kualitas kita itu yang seperti apa.
Apakah kita seorang yang tulus atau seorang penjilat? Dan ini barangkali saudara ya, ini barangkali. Barangkali saudara juga mau ngetes saya. Pak Nino ini kira-kira gembala yang tulus mengasihi jemaatnya atau menjilat jemaatnya? Kalau saudara barangkali mau ngetes saya gampang, tak kandani carane. Ya, enggak usah jauh-jauh. Ya, bukan tak suruh dilatih, bukan. Kalau saudara mau ngetes saya, saudara lihat saja firman-firman yang saya sampaikan. Yang rata-rata firman yang saya sampaikan itu keras. Yang katanya nyindir saudara itu loh. Ya toh? Ya toh, orang kalau kena firman kan terus pendetanya diomongnya apa? Wah, firmannya apa? Nyindir, kan gitu toh? Jadi kalau saudara mau ngetes saya itu gampang. Saudara perhatikan saja, lihat saja, dengarkan firman-firman yang saya sampaikan. Yang rata-rata firman itu firman yang keras gitu loh. Yang saya sebut katanya nyindir saudara. Kira-kira benar enggak saya itu nyindir saudara? Benar enggak? Salah. Saya itu enggak pernah nyindir orang. Saya itu nabrak langsung modelnya. Enggak pernah saya nyindir, itu enggak suka. Saya sudah pernah memberitahu. Kalau nyindir itu ibarat orang sudah ngerti jalanan rame, mobil lalu lalang, truk, trailer, tronton, kendaraan lalu lalang. Dia menyalah, nekat jalan di tengah-tengah. Nah, nek disindiri itu cuma diserempet bokongnya, ditoel bokongnya gitu loh. Dan itu mungkin tidak ada memar, bahkan lecet pun tidak. Hanya kesenggol sidik. Menurut saudara, kalau orang itu setelah disenggol mobil, tidak ada lecet, bahkan lukanya tidak ada. Kira-kira besok akan ngulangi lagi tidak jalan di tengah-tengah? Dia akan mengulangi lagi. Karena saya tidak mau ngerti menyalah, tak tabrak. Sampai patah tulang, ben ngerti. Kamu itu salah, tapi menyalah. Melakukan tengah-tengah. Gitu loh. Sudah ngerti ada trotoar, jalan di trotoar. Jangan jalan di tengah-tengah, tak tabrak sisan. Jadi kalau saudara bilang, wah, firmannya lagi-lagi nyindir aku. Salah, tak tabrak saudara itu ya. Bukan tak sindir. Saya tidak suka nyindir-nyindir saudara. Jadi di sini saudara, saudara mau kasih persembahan atau tidak? Saudara mau kasih perpuluhan atau tidak? Siapapun saudara, kalau saudara salah dan saya tahu, saya akan tegur dengan teguran yang sama. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang saya beda-bedakan. Karena yang ada di dalam jantung hati saya itu cuma satu. Saya betul-betul tulus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tulus. Kalau istilahnya kita pakai jokes atau ungkapan dunia, belahlah dadaku. Saya jamin saudara akan melihat kasih saya kepada saudara. Ya tahu kan dunia kan begitu, belahlah dadaku. Gitu loh. Saya jamin saudara akan melihat kasih saya kepada saudara. Nek saudara salah, ya saya tegur, saya ndak mau terus tak perhalus. Nggih ampun ngoten, malah kesuwen. Selak mati wonge, ya toh. Ndak mau saya model seperti itu. Karena apa? Yang jadi pegangan saya, kita itu kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Saya tidak tahu orang yang kita kunjungi dengan beberapa tim pelayanan beberapa waktu lalu apakah sudah dibaptis pembaruan oleh orang lain atau belum. Cuman sampai hari ini saya belum mendapatkan kabar dari beliau, saudara. Padahal pada waktu itu saya sudah kasih tahu. Bu, kita itu kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Kalau di sini ada sumur atau bak mandi yang airnya cukup untuk menenggelamkan ibu, tidak usah ke kolam renang, hari ini saya baptis. Karena apa? Kita itu tidak pernah ngerti waktunya Tuhan untuk kita kapan harus pulang. Terus waktunya Tuhan mau datang menjemput kita, kita tidak pernah ngerti. Pertanyaannya Bu, bagaimana kalau ibu mati duluan atau Tuhan datang dalam keadaan meterai ibu yang belum benar? Saya berani mengatakan, ibu tidak akan pernah selamat. Saya selamat, saya yang akan dadai ibu. Ibu tidak akan selamat. Karena apa? Meterai ibu belum benar. Gitu loh. Kita itu kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Ini yang mendasari saya untuk saya berkata tegas-tegasan. Ya. Saya tidak mau model yang abu-abu. Seringkali kan kalau saudara mendengar, mungkin saya tidak tahu apakah di semua kalangan penyembah Bapak Yahweh
itu sikapnya seperti saya dan juga seperti Pak Lukas atau Pak Dedeng di tempat ini. Yang kalau kita ngerti kebenaran, ya wis kebenarannya sing ayo Nggak bisa kalau kita disuruh amin atau A plus. A, B, B, saudara. Di sini saya dengan tegas mengatakan bahwa juru selamat itu hanya yang bernama Bapak Yahweh dan Yesua. Dan saudara, saya pernah ngomong, kalau saudara ingat, ketika saudara memuji Tuhan, saudara menyebut nama Yesua, jangan sekali-kali di pikiran saudara, Yesua itu sama dengan Yesus Kristus. Tidak sama. Kalau saya tetap kita beritakan kepada siapa-siapa, ya ora usah disebut-sebut nama itu. Kalau orang itu mengatakan, kan Yesua sama Yesus itu cuma beda nama, tapi pribadinya sama ya Pak. Saya katakan tidak. Kalau mengacu ke Yohanan 19 ayat 19 sampai 20, memang seolah-olah Yesua dan Yesus itu sama. Yang 3 tulisan di kayu salib. Tapi di alam roh kita akan ngerti, dari sudut pandang alam roh, kita akan ngerti bedanya Yesua dan Yesus. Nah kalau sudah begini saudara, saya sudah ngerti. Saya ditanya orang sekalipun, kan namanya yang beda pribadinya sama toh Pak? Oh tidak. Terus bagaimana kalau kita memberita kebenaran nama Yahweh Yesua keluar? Ya beritakan yang benar. Tidak usah diperhalus, tidak apa-apa. Pakai Yesus dulu. Oh tidak bisa. Pertanyaannya, bagaimana kalau saudara pulang? Lalu orang itu pulang ke rumahnya juga. Dia kecelakaan, mati di jalan. Tapi di otaknya itu masih terngiang-ngiang. Yesua dan Yesus sama. Sedangkan saudara ngerti itu tidak sama. Pertanyaannya apakah orang itu selamat? Saya pastikan tidak selamat. Sekarang yang jadi pertanyaannya yang paling penting. Yang salah orang itu atau yang memberitakan? Yang memberitakan. Gitu loh. Yang memberitakan toleransi. Ora popo nganggo Yesus sih. Tidak bisa. Saya lahir baru dari nama Yesus Kristus saudara. Saya dulu muslim, saya sholat. Sekalipun saya tidak ngerti ketika saya sholat tidak ngerti artinya. Tapi saya termasuk taat sholat. Begitu saya terima Tuhan lahir baru. Lewat nama Yesus Kristus. Karena memang dulu zaman itu nama juru selamat yang dikenal itu Yesus Kristus. Kita belum kenal Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi seiring berjalannya waktu ketika kita menerima kebenaran Bapak Yahweh. Pintu kebenaran itu dibuka. Nah nek pintu kebenarannya sudah dibuka kan berarti kita melihat. Nek sudah melihat yang benar ya jangan ngomong yang lama lagi. Ya, jadi tidak ada istilah pakai Yesus dulu tidak apa-apa. Tidak bisa. Karena kita kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Ingat baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya kita kembali kepada Tuhan atau Yesus datang. Pertanyaannya bagaimana kalau orang yang kita beritakan itu mati tapi masih dalam iman yang salah. Atau pengertian yang salah. Maka apa yang akan terjadi saudara? Orang itu otomatis akan menggenapi kitab Hosaah atau Hosea 4 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan apa itu? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ning sing marai kurang pengetahuan siapa? Pengajarnya atau orang itu? Si pengajarnya. Nek saya tidak bisa saudara disuruh begitu. Yesua ya Yesua dan jangan sekali-kali disamakan dengan Yesus. Tidak sama itu saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara di sini mau mengetes saya itu gampang. Ya, saudara perhatikan firman-firman yang saya sampaikan. Yang rata-rata kalau saya ngomong itu mesti keras. Saudara bisa melihat. Memperhatikan setiap firman yang saya sampaikan di tempat ini. Dan saudara bisa pakai itu untuk menilai. Seperti apa kira-kira kualitas saya. Kalau saudara setelah mendengarkan saya bicara, saudara masih menilai saya, masih ternyata tidak tulus. Oh Pak Nino menjilat, ya sudah. Tidak usah ibadah di sini ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau saudara menilai, ini yang benar. Ya sudah, pertimbangkan saudara-saudara sekalian. Jadi firman-firman yang saya sampaikan yang rata-rata keras, itu bisa saudara pakai untuk menilai seperti apa
kualitas saya kira-kira. Dan ingat ini baik-baik. Ketika kita dikasih seseorang yang tangannya dipinjam Bapak Yahweh untuk memberkati kehidupan kita. Kalau dia salah, tegurlah orang itu. Karena kita tidak pernah tahu orang yang memberkati kita itu sedang mencari tahu seperti apa kualitas kita. Apakah kita itu orang yang tulus atau orang yang penjilat. Kemudian berikutnya saudara, masih di arti mahkota yang terbuka. Selain berbicara tentang hilangnya kehormatan seseorang karena uang, mahkota yang terbuka di sini juga berbicara tentang hilangnya proteksi Bapak Yahweh atas seseorang karena uang. Dan ketika proteksi itu hilang, maka kejahatan itu akan dengan leluasa masuk dalam kehidupan orang tersebut. Dan sekarang sifat jahatlah yang mengendalikan kehidupan orang tersebut. Ini pengertiannya dari mana? Selain memiliki arti mahkota yang berbicara tentang kehormatan, huruf kaf di dalam kata kasep yang artinya uang, huruf kaf itu juga punya arti protection atau perlindungan. Dan juga punya arti to open atau membuka. Jadi dengan kata lain saudara, cinta uang itu telah masuk untuk kejahatan. Jadi ini dengan kata lain, cinta uang itu telah masuk untuk kejahatan. Begitu masuk kejahatan itu, maka sisi baiknya orang itu akan disingkirkan oleh kejahatan itu. Dan sekarang yang ada di dalam diri orang itu adalah pikiran-pikiran yang jahat yang mendominasi kehidupannya. Dan ini semua saudara berawal dari satu sikap yang namanya cinta uang. Kalau kita perhatikan di sini saudara, ini konsepnya sama seperti garis penghubung berbentuk segitiga ini yang disebut dengan hatoteret. Di mana hatoteret ini adalah simbol dari proteksi atau perlindungan Bapak Yahweh yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Cuman bedanya, dulu perlindungan Bapak Yahweh itu terbuka karena orang takut. Kalau tidak salah itu pernah saya sampaikan dalam firman Tuhan yang judulnya pahat, hati-hati dengan ketakutanmu. Karena begitu kita takut sebetulnya pagar perlindungan Bapak Yahweh harusnya kan ini nempel sama ini. Sehingga membentuk huruf het yang artinya fence atau pagar yang berbicara tentang pagar perlindungan Tuhan. Huruf het itu adalah satu huruf dengan special construction. Huruf het itu disusun dari dua huruf, yaitu huruf waw dan huruf sayin. Di mana huruf waw itu simbol laki-laki dan sayin itu simbol perempuan. Laki-laki dan perempuan itu adalah simbol kita sebagai manusia. Tapi di huruf het itu ada garis penghubung berbentuk segitiga yang disebut dengan hatoteret. Yang adalah simbol dari pihak ketiga, yaitu Bapak Yahweh yang memberi perlindungan kepada kita. Maka ketika ada orang yang melangsungkan perkawinan, alangkah lebih baik kalau itu dilangsungkan di bawah kanopi perkawinan. Karena kanopi itu juga bentuknya seperti huruf het, yang artinya tiang sebelah kanan itu berbicara tentang laki-laki, tiang sebelah kiri berbicara tentang perempuan, dan tiang yang melintang di atas itu adalah simbol dari pihak ketiga, yaitu Bapak Yahweh yang menaungi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan kudus. Maka di sini setiap kali ada yang menikah, melangsungkan perkawinannya, kita langsungkan di bawah kanopi perkawinan saudara. Ya. Jadi ini dulu pernah saya singgung di materi yang judulnya pahat, hati-hati dengan ketakutanmu. Cuman bedanya dulu perlindungan Bapak Yahweh itu terbuka karena orang takut. Tapi kalau dalam hal ini proteksi atau perlindungan Bapak Yahweh itu terbuka karena orang itu cinta uang. Paham saudara? Konsepnya hampir sama. Bahkan saya katakan sama.
Yang membedakan kalau dulu saudara takut maka perlindungan Bapak Yahweh ini terbuka, tapi sekarang perlindungan Bapak Yahweh ini juga bisa terbuka ketika orang itu jadi cinta apa tadi? Cinta uang. Jadi cinta uang itu bisa menggantikan posisi kebaikan di dalam diri kita dengan kejahatan. Nah ini yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, kenapa cinta uang itu akar dari segala kejahatan? Karena cinta uang itu duri dalam daging. Cuman duri itu bukan duri yang membuat orang mawas diri atau membuat orang itu memeriksa dirinya dengan kejujuran. Tapi duri yang ada di dalam daging dalam kasus cinta uang ini adalah duri yang mengintimidasi. Huruf samek di dalam kata kasep yang artinya uang, yang memiliki arti thorn yang artinya duri, dan duri di sini berbicara tentang duri dalam daging. Arti ini memberitahu kepada kita. Coba kita bandingkan dengan kasusnya Rabi Saul, saudara. Kita buka Bet Korintim atau 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, dan supaya aku tidak meninggikan diri dalam luar biasanya penyingkapan itu, sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan, supaya dia menggocoh aku, sehingga aku tidak dapat meninggikan diriku. Nah kalau kasusnya Rabi Saul ini saudara, duri dalam dagingnya itu sesuatu yang mengekang Rabi Saul, supaya Rabi Saul itu apa? Supaya dia itu tidak memegahkan dirinya. Atau supaya dia tidak bermegah atas penyingkapan-penyingkapan yang dia terima dari Tuhan. Juga supaya apa? Rabi Saul itu jangan sampai sombong ketika Bapak Yahweh itu menyingkapkan banyak hal kepada Rabi Saul. Ini kalau kasusnya Rabi Saul, maka kita coba bandingkan duri dalam dagingnya Rabi Saul dengan duri dalam daging dari pengertian cinta uang ini. Ini sedikit berbeda saudara. Kalau dalam kasusnya Rabi Saul itu supaya Rabi Saul itu tidak memegahkan diri. Dia tidak jadi sombong ketika dia menerima penyingkapan-penyingkapan dari Bapak Yahweh. Tapi duri dalam dagingnya cinta uang, itu bukan duri yang mendidik baik saudara, tapi duri yang mengintimidasi atau duri yang menuduh. Ya, jadi ini bedanya. Kalau di kasusnya Rabi Saul, duri dalam dagingnya itu untuk apa tadi? Ngekang Rabi Saul supaya Rabi Saul itu tidak punya alasan untuk memegahkan dirinya. Kenapa? Kan kita tahu saudara, Rabi Saul itu dipakai Bapak Yahweh dan Yesua dengan luar biasa. Dari orang yang garang, orang yang tadinya benci dengan anak-anak Tuhan. Tetapi ketika perjumpaannya dengan Yesua, saat itu perjumpaan dengan Yesua mengubahkan hati Rabi Saul. Dan sekarang begitu Rabi Saul itu diubahkan, dia banyak disingkapkan banyak hal, rahasia-rahasia. Dia bisa saya katakan profesor doktor zaman itu. Bahkan saya terus terang masih kurang untuk memberikan titel untuk Rabi Saul ini. Karena kalau saya perhatikan tulisan-tulisan Rabi Saul, itu tidak mudah dipahami. Itu bahasanya profesor doktor, di atasnya profesor doktor, bu jenenge apa ora ngerti ya. Bu itu otor-otor karburator ya enggak tahu. Itu di atasnya profesor doktor. Dia gaya bicaranya, gaya tulisannya, itu sangat luar biasa dalam. Dan itu kalau sampai ditelan dengan pikiran mentah-mentah, ya bahaya. Maka banyak orang mengatakan apa? Lawong Rabi Saul aja ngomong, kita tidak perlu hidup di bawah Torah lagi. Torah itu kutuk sing ngomong Rabi Saul. Nah kalau orang tidak ngerti latar belakangnya Rabi Saul, dia ngomong seperti ini ya tidak akan paham maksudnya, terus ditelan mentah-mentah, ya sudah tidak usah pakai Torah. Kitab suci kita itu sangat kurang saudara penjelasannya. Tapi saya pernah diberitahu ada satu kitab suci yang namanya Deck Bible. Deck Bible ini kitab suci yang berbeda. Di situ banyak
footnote, catatan kaki yang menjelaskan latar belakang peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul zaman dahulu. Termasuk ketika perempuan disuruh pakai kerudung, itu ada latar belakangnya. Kenapa perempuan itu disuruh pakai kerudung? Karena pada waktu itu sedang banyak-banyaknya pelacur-pelacur yang bertobat. Nah, namanya pelacur yang baru bertobat itu ngomongnya kan masih cablaan. Nah, supaya dia ngerem cablaannya, maka kepalanya itu dikasih kerudung. Supaya ketika dia menggerakkan kepalanya dan dia merasakan di atas kepalanya itu ada satu benda, di situ dia akan ingat bahwa di atasku itu ada satu otoritas yang lebih tinggi dari aku, yaitu laki-laki. Karena di atas laki-laki itu ada otoritas yang lebih tinggi juga, yaitu siapa? Hamasiah atau Yesua. Artinya kalau sampai kepalaku, pas aku gerak begini kok aku merasakan ada sesuatu yang menutupi rambutku, kepalaku. Oh, itu artinya aku harus ingat. Ya, sekalipun dulu ketika aku masih jadi PSK, laki-laki itu injek-injek. Tapi sekarang aku tidak boleh. Aku harus menghormati laki-laki. Ya, karena pada waktu itu mereka ngomongnya masih cablaan. Ya, barangkali ada langganannya ketemu di sinagog. John, tembian langgananku toh. Nah, ini didengar sama orang-orang Yahudi kan tidak bagus, tidak baik. Nah, karena omongannya mulutnya masih cablaan, mereka dikasih kerudung. Supaya mereka ingat, kalau ngomong yang baik. Karena sekarang kamu sudah tidak sama dengan kamu yang dulu. Gitu loh saudara. Dan itu ditulis latar belakangnya. Terus orang pakai kerudung itu juga untuk memberitahu ada satu latar belakang. Karena pada waktu itu pelayan-pelayan wanita ketika dia sedang melayani di bait suci itu nampak kelihatan kudus. Ya, kelihatan alim gitu, kelihatan bagus. Tapi ternyata Rabi Saul itu suatu hari ngonangi. Begitu pelayan perempuan ini pulang ke rumah, bojone tendiang, ngumbai. Ya, bojone itu diperlakukan semena-mena, gitu loh. Nah, Rabi Saul ngerti ini loh, ini kok seperti ini kan dia baru saja melayani. Maka muncullah satu ayat yang dikatakan, sebaiknya wanita tidak melayani di bait suci. Itu bukan berarti perempuan tidak boleh melayani. Saudara, jangan keliru. Ini di kalangan pengagung Yahweh ditelan mentah-mentah loh. Jangan salah. Jadi saudara nanti jangan sampai kaget kalau ketemu pengagung Yahweh yang tidak boleh perempuan itu melayani. Ini ada di kalangan kita yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Nah, orang melakukan itu karena apa? Tidak ngerti latar belakangnya, gitu loh. Maka Rabi Saul ngomong sebaiknya wanita jangan melayani di bait suci, gitu loh. Tundukkan saja kepada suami, dan kalau dia berkehendak untuk mengetahui firman, hendaklah dia bertanya kepada suaminya. Karena apa? Bojone kurang ajar. Begitu di sinagog, di tempat ibadah, di kehilat, kelihatan alim, kelihatan kudus, gitu loh. Mimpin ibadah, ternyata begitu sampai pulang rumah, suaminya ditendiang. Suaminya diperintah macam-macam. Nah, di situ Rabi Saul ngerti, maka muncullah ayat itu. Jadi, banyak hal saudara yang kita tidak pernah tahu dari kitab suci yang kita miliki sekarang ini saudara. Kita kembali ke firman Tuhan. Jadi duri dalam dagingnya cinta uang itu bukan duri yang mendidik baik saudara. Seperti Rabi Saul. Kalau duri dalam dagingnya Rabi Saul itu saya katakan duri yang baik, yang bagus, duri yang mendidik. Supaya Rabi Saul itu jangan sampai memegahkan dirinya terhadap penyingkapan-penyingkapan yang dia terima, gitu loh. Tapi kalau duri dalam dagingnya cinta uang, itu duri yang justru mengintimidasi atau menuduh. Jadi dengan kata lain saudara, Rabi Saul ini sedang memberitahu kepada Timotius. Timotius, supaya pelayananmu atau supaya khotbahmu itu bisa lenggang kangkung, kamu itu bisa khotbah tanpa tuduhan macam-macam. Kamu bisa melayani tanpa tuduhan-tuduhan. Jangan sampai ya, kamu jadi orang yang cinta uang. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada duri dalam dagingmu
yang akan menuduh pelayananmu. Paham saudara sampai di sini? Ya. Jadi itu bedanya duri dalam dagingnya Rabi Saul dengan duri dalam dagingnya orang yang cinta apa ya tadi? Cinta uang, gitu loh. Yang Rabi Saul duri dalam dagingnya bagus, mendidik. Tapi yang dalam cinta uang ini, orang yang cinta uang ini justru duri dalam daging yang menuduh atau mengintimidasi. Ini sama saja Rabi Saul itu sedang memberitahu Timotius supaya pelayananmu dan khotbah-khotbahmu itu kamu tidak merasakan tuduh-tuduhan. Maka jangan sampai ya kamu nanti ketika melayani Tuhan, kamu bermasalah dengan uang. Supaya apa? Supaya ketika kamu khotbah, kamu melayani, tidak ada duri dalam daging yang akan menuduh pelayananmu. Jadi inilah kenapa Rabi Saul mengatakan cinta uang itu akar kejahatan. Dan dalam hal ini saudara, kejahatannya adalah tuduhan-tuduhan atau intimidasi. Dan saya juga punya satu kesaksian saudara. Ketika saya bisa menjaga hati untuk tetap netral dengan uang. Saya ingat betul, saya itu pernah ditolong Bapak Yahweh. Dibebaskan dari satu tuduhan orang. Ya, yang secara tidak langsung itu juga terarah kepada saya. Tapi karena saya bersyukur saya bisa menjaga hati untuk tetap netral dengan uang, dengan kekuatan Roh Kudus. Saya ingat betul saya ini pernah ditolong Bapak Yahweh dibebaskan dari tuduhan seseorang. Waktu itu ceritanya begini saudara. Suatu hari saya diminta seseorang untuk melayani keluarganya. Nah setelah selesai melayani, kemudian perwakilan dari keluarga itu mendatangi saya dan mengucapkan terima kasih sambil memberikan amplop persembahan kasih. Tetapi pada waktu itu saudara, desakan Roh Kudus untuk saya tidak menerima amplop persembahan itu kuat saya rasakan. Seperti Roh HaKodes ada desakan di dalam hati saya, kembalikan amplopnya. Dan singkat cerita, saya kembalikan amplop itu saudara. Waktu itu selang beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan satu informasi dari seseorang yang memberitahu saya begini saudara. Ketika orang yang saya layani ini sedang berjumpa dengan teman-temannya, berbincang-bincang dengan teman-temannya. Di situ rupanya terjadi satu perbincangan yang membicarakan pendeta-pendeta. Cuman yang saya sayangkan di perbincangan itu ada kata-kata yang bikin telinga pendeta itu tidak nyaman. Ya, di situ dikatakan apa? Setelah mereka bicara panjang lebar, lalu mereka seperti menyimpulkan begini. Pendeta-pendeta itu yang dicari apa sih? Kan ujung-ujungnya duit toh. Nah ini kan sudah tidak nyaman saudara. Cuman pada waktu itu saya mendengar juga begini. Tapi Pak Nino kok tidak begitu ya? Dulu pada saat tak kasih persembahan, persembahannya dibalik loh. Persembahannya dikembalikan loh. Nah pertanyaannya begini saudara. Kira-kira bagaimana saudara? Kalau waktu itu saya terima. Saya kan bisa jadi ikut tertuduh. Menjadi satu di antara pendeta yang dituduh ujungnya apa tadi? Duit. Ya toh? Sekalipun ketika orang itu memberikan, saya tidak pernah minta. Seringkali kalau saya melayani, saya lebih banyak digerakkan untuk mengembalikan berkat itu. Ya, saya bilang saya terima kasih, saya sudah menerima, saya ingin memberkati lagi. Izinkan saya melayani dengan totalitas. Kalau saya digerakkan menerima, saya terima saudara. Tetapi pada waktu itu, desakan itu kuat saya rasakan. Dan ternyata apa yang menjadi desakan di dalam hati saya itu terbukti beberapa bulan kemudian. Dia katakan, pendeta itu yang dicari apa sih? Ujung-ujungnya kan duit. Terus dia ngomong, tapi Pak Nino kok enggak begitu ya? Waktu tak kasih persembahan kok dibalik no, dikembaliin.
Nah di situ saudara, saya diselamatkan, saya baru tahu. Ternyata desakan itu mau menyelamatkan saya dari predikat pendeta yang dikatakan ujung-ujungnya duit atau UUD. Jadi melalui kesaksian saya ini saudara, jangan saudara itu jadi orang yang cinta uang. Hargailah dirimu, apalagi kita itu anak-anak Bapak Yahweh. Hargai dirimu. Saudara ngerti? Harga diri kita anak-anak Bapak Yahweh itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Dengan 1 triliun miliar pun harga diri kita anak Bapak Yahweh, kalau disuruh melakukan yang tidak benar, itu tidak bisa saudara. Ya, dengan kata lain saya sedang memberitahu, harga diri kita anak-anak Bapak Yahweh itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun. Terkecuali kalau urat malu saudara itu sudah pedot. Ya, urat malu saudara sudah putus. Saudara tidak peduli lagi dengan harga diri, yang penting jien. Apa jien? Duit, ya. Terkecuali kalau saudara pola pikirnya seperti itu. Saudara sudah pedot urat malunya, surah penting harga diri. Sing penting saiki jien. Duit. Ya itu lain perkara saudara ya. Dan itu pilihan saudara. Tapi saya perlu memberitahu. Kalau saudara sudah di dalam Bapak Yahweh, saudara tidak hanya harus menghargai diri saudara sendiri. Tapi hargailah Tuhan yang saudara sembah. Karena ketika saudara mempermalukan diri saudara, yang sedang saudara permalukan juga tanpa saudara sadar itu siapa? Bapak Yahweh. Ngerti saudara? Ya, jadi saudara mesti hati-hati. Harga diri kita anak-anak Bapak Yahweh. Katakanlah kita bukan anak Bapak Yahweh. Orang di luar iman percaya kita. Mereka begitu menghargai harga dirinya. Mereka begitu menghargai jam-jam waktu ibadah. Nah seringkali kita apa? Orang yang pasti mendapatkan karunia keselamatan mesti masuk surga. Jam ibadah iseng leker. Ya toh? Jam ibadah ngapain? Plesir kemana-mana. Padahal saudara ngerti. Mereka kalau jamnya ibadah, saudara bayar. Kamu kerja ya? Besok minggu. Jam berapa Pak? Jam 8. Wah minggu ono ibadah ini. Bagaimana ya? Kita berpikir seperti itu. Nanti tak kasih lemburan double. Ya sudahlah. Tapi saudara ngerti? Orang di luar iman kita, saya perhatikan itu justru lebih kuat menjaga pola ibadahnya. Nah, kita di sini jam ibadah malah lomba mangan kerupuk. Ya toh? Lomba balap karung. Wes Kristen kerupuk karung goni ya repot ya. Jadi saudara mesti ngerti, suka tidak suka itu yang saudara harus terima predikatnya. Mereka itu lebih kuat menjalankan ibadahnya. Padahal saya berani memastikan tidak akan ada keselamatan bagi orang di luar Bapak Yahweh. Keselamatan itu hanya bagi orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Maka hargai diri saudara. Ya, jangan gampang cuman karena uang lemburan sing ora sepiro, saudara tinggalkan ibadah. Percuma saudara teriak-teriak di kehilat, sebab Yahweh maha besar, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Waya ibadah kerja. Ya percuma saudara ngomong begitu. Jadi buktikan, kalau ngomong teriak-teriak di kehilat nyanyi, itu dibuktikan. Ini yang kedua saudara. Kemudian yang ketiga. Kenapa cinta uang bisa menjadi akar dari segala kejahatan? Ini yang paling penting, kita lihat. Karena cinta uang itu awal dari kejahatan yang namanya pengkhianatan. Kalau kita perhatikan, berapa banyak orang percaya yang mengkhianati dan meninggalkan Yesua. Karena apa ini? Jien, karena uang. Melalui huruf P di dalam kata kasep yang artinya uang. Di mana huruf P ini memiliki arti a beginning atau awal atau permulaan. Dan melalui nilai gematria kata ahafat hakasep yang artinya cinta uang. Atau bahasa Ibrania dari kata cinta uang. Yang nilai gematrianya itu jumlahnya 1293.
di mana nilai gematria ini sama dengan nilai gematria kata Judas of Iskariot, murid Yesua yang mengkhianati dan menjual Yesua demi uang. Arti-arti ini memberitahu kepada kita. Kalau kita melihat arti-arti ini, saudara, maka saya katakan pantas kalau Rabi Saul itu mengatakan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena kalau kita perhatikan di depan ini, saudara, kita bisa melihat begitu dahsyatnya energi kejahatan dari satu sikap yang namanya apa ini? Cinta uang. Padahal kalau kita renungkan, Yudas itu kurang apa, saudara? Si Yehuda Iskariot itu kalau kita renungkan kurang apa? Dia bendaharanya Yesua yang setiap hari dia pegang uang. Tapi ternyata sekalipun Yudas Iskariot itu seorang bendahara yang setiap hari pegang uang, ternyata masih maruk enggak sama uang? Masih maruk. Dan tanpa kita sadari, ternyata ini juga dinubuatkan, saudara. Melalui nilai gematria dari kata Ahafat Hakasep. Ahafat itu dari kata Ahafah yang artinya kasih atau cinta. Hakasep, kasep itu uang. Nilai gematrianya kata Ahafat Hakasep. Begitu saya coba hitung, saya tidak ngerti, saudara. Seperti saya itu tiba-tiba didorong hitung nilai gematriannya. Begitu saya coba hitung, 1293. Saya coba cari tahu memang ada apa sih dengan 1293. Ternyata banyak hal. Dan satu di antaranya yang nilai gematrianya sama dengan Ahafat Hakasep, itu adalah kata Judas of Iskariot. Yang nilai gematrianya itu juga 1293. Jadi dari sini kita bisa ngerti, saudara. Melalui Yudas ini kita bisa ngerti. Ternyata orang punya uang, tidak punya uang, itu bukan patokan, saudara. Seringkali kan yang jadi patokan, yang dianggap orang yang paling cinta uang itu orang yang tidak punya apa? Uang. Maka begitu dia dikasih uang oleh seseorang, begitu dia dapat uang banyak, pertama kali duitnya diapain? Dikekepi, gitu loh. Jangan sampai ada yang nyenggol ngambil uang saya. Ya. Nyileh, sorry. Gitu loh. Kita berpikirnya apa? Seringkali orang yang paling dianggap orang yang kansnya menjadi orang cinta uang itu orang yang tidak punya uang. Atau orang yang jarang punya uang banyak. Tapi ternyata orang yang setiap hari pegang uang itu masih bisa cinta uang. Kita bisa lihat dari siapa ini? Yudas. Jadi di sini, saudara, ketika Rabi Saul mengatakan cinta uang itu akar kejahatan, satu di antaranya, ini supaya Timotius itu jangan jadi pengkhianat Tuhannya karena uang, seperti Yehuda Iskariot. Kan waktu itu Timotius itu masih muda. Tapi sekalipun dia masih muda, dia sudah dipercaya menggembalakan satu sidang jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Maka Rabi Saul itu merasa perlu membekali Timotius dengan nasihat-nasihat. Dan tidak kebetulan. Nasihatnya itu satu di antaranya dikatakan apa? Hei Timotius, kamu harus tahu bahwa akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Tujuannya apa? Supaya Timotius itu jangan sampai jadi pengkhianat Elohimnya karena uang seperti Yehuda Iskariot. Judas of Iskariot ini maksudnya bukan Yudas dari Iskariot. Ya bukan, saudara. Kalau di situ ada kata of, itu maksudnya bukan Yudas dari Iskariot. Tapi Yudas yang Iskariot. Nah, kenapa mesti ditambahi kata of? Karena yang namanya Yudas itu kan banyak, gitu loh. Cuman belakangnya kan sendiri-sendiri, ya toh? Nah, itu untuk membedakan seperti itu. Jadi, Judas of Iskariot ini maksudnya bukan Yudas dari Iskariot, tapi Yudas yang Iskariot. Karena pada waktu itu nama Yudas itu apa?
Banyak gitu loh saudara-saudara sekalian. Maka untuk memberitahu ini Yudas yang Iskariot dikasih kata of. Dan kata cinta uang dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata ahavat hakasep. Dan tidak kebetulan saudara, nilai gematria dari kata ahavat hakasep ini, nilai gematrianya itu sama dengan kata Judas of Iskariot, yaitu 1293. Pertanyaannya sekarang, apa artinya ini? Nah, ini artinya, selain memang sudah dinubuatkan bahwa Yesua itu akan mati melalui tangan Yudas Iskariot, Yudas menjual Yesua itu juga karena dia cinta uang. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan, saudara. Kalau dari pola akar Ibrani kita. Kalau dari pola Yunani, ya isinya memang kebetulan. Tapi kalau dari pola akar Ibrani iman kita, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi inilah saudara, yang dimaksud Rabi Saul, cinta uang itu akar kejahatan. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui semua yang disingkapkan pada malam hari ini tentang cinta uang, kita sudah bersama-sama diajar untuk tidak menjadi pribadi yang mengasihi uang lebih dari Bapak Yahweh dan Yesua. Hari ini kita sudah diajar, jangan jadi pribadi yang cinta uang. Apalagi saudara cinta uang sampai mengasihi uang itu lebih dari Tuhan saudara, Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi hari ini kita diajar, kasihilah Bapak Yahweh dan Yesua Elohim kita, itu lebih dari apapun. Amin. Ya, kasihilah Bapak Yahweh dan Yesua Elohim kita, itu lebih dari apapun. Dan kalau saudara sudah mengasihi Bapak Yahweh Elohim kita lebih dari apapun, maka sekarang saya rasa, kalau saudara sudah bisa ada di posisi yang pertama ini, saudara bisa mengasihi Bapak Yahweh dan Yesua lebih dari uang, maka seharusnya nanti kalau saudara ketemu orang yang memberkati hidup saudara, dan orang itu melakukan kesalahan, apalagi itu satu kesalahan yang fatal, saudara harus berani apa ini? Mengingatkan dan menegur. Jangan lagi buang muka, percuma. Dan otomatis, kalau saudara sudah berani mengingatkan dan menegur orang yang melakukan kesalahan, maka bisa dipastikan saudara adalah orang yang sudah netral dengan uang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hati kita itu bisa netral dengan uang, buktikan apa yang saya katakan. Justru Bapak Yahweh akan buat uang itu yang mencintai saudara dan saya. Amin. Tapi syaratnya apa? Hatinya harus apa dulu? Netral dulu dengan uang. Lihat uang itu rasa gedandapan loh. Itu cuman kertas yang di-print, ditulis, dikai angka gitu loh. Habis ini angkanya saja mau nolnya mau dihapus. Semakin kajen enggak? Saya tanya. Enggak. Ya, enggak usah kita itu pecicilan gedandapan, nyari duit. Karena saya percaya saudara, ketika hati saudara dan saya itu bisa netral dengan uang, justru uang itu akan dipakai Bapak Yahweh, digerakkan dengan caranya Bapak Yahweh untuk mencintai saudara dan saya. Yang benar itu bukan kita yang mencintai uang, tapi uang yang mencintai kita. Artinya apa? Artinya justru uang itu akan dibuat Bapak Yahweh itu sangat ingin sekali dimiliki oleh saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan uang yang mengejar-ngejar kita. Nek kita ngejar-ngejar uang kayak uang kentir, ngerti ra? Yang duit kok doyak-oyak gitu loh. Apa kertas kok doyak-oyak? Loh bener ndak? Itu kertas bukan? Doyak-oyak sampai tekuk ringkel, ibadah ditinggal, pelayanan ditinggal. Padahal cuma ngejar apa? Kertas ditulisi. Saudara ngerti? Hati saya netral dengan uang. Saya tidak hanya merasakan, tapi saya menerima betul. Uang itu dibuat Bapak Yahweh mencintai saya. Dan yang saya rasakan, uang itu seperti kepengen dimiliki saya. Ngerti tidak saudara?
Kalau hati saudara bisa netral, tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Uang justru akan dibuat mengejar-ngejar saudara. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.